Oke, kita akan lihat RPS dari mata kuliah seminar ini, seminar proposal, yang tentu saja ini teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat di Sikadu masing-masing. Bisa dibaca, saya hanya ingin menunjukkan bahwa bagaimana apa yang harus kita pelajari. Nanti pertama, kita akan berbicara tentang sistematika penulisan proposal penelitian, ya, sistematika penulisan proposal penelitian. Saya akan berbicara secara umum, ya. Sistematika itu kalau penelitian terdiri dari 5 bab dan sebagainya, nanti akan kita bicarakan satu persatu sampai bab 3 begitu. Kemudian Anda membuat proposal, karena tentu bab 4 dan bab 5 itu harus melakukan penelitian dulu. Nah, nanti Anda presentasi dan sebagainya, nanti teknisnya kita bicarakan. Nah, kemudian ini nanti bagaimana kita akan menjelaskan. Saya akan memberikan beberapa materi dulu di awal perkuliahan, sambil Anda kira-kira siap-siap untuk merancangnya, dan kemudian berikutnya bisa presentasi. Biar karena ini jumlahnya cukup sedikit dan waktunya cukup longgar begitu, bisa masing-masing presentasi mungkin kalau 10, kalau satu pertemuan 2 berarti hanya perlu 5 kali pertemuan di akhir-akhirnya nanti. Di awal-awalnya akan saya berikan materi dulu sebagai bekal untuk Anda, meskipun di dalam metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif itu sudah diberikan, tetapi nggak ada salahnya mendapat masukan dari saya, mendapat sedikit ilmu dari saya, sehingga bisa melengkapi ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen penelitian yang sudah mengajarkan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Begitu kira-kira teman-teman ya. Nah, baik, ini kira-kira tentang sudah share screen belum ini? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Ibu. Oh lah, sebentar aku kok nggak bisa share screen, sebentar belum tak klik. Share screen-nya belum diklik. Nah, oke, jadi nanti teman-teman bisa melihat ini kalau ini sudah ya, sekarang sudah tayang ya? Sudah. Ya, nah, jadi nanti teman-teman bisa melihat. Pertama kita akan berbicara tentang sistematika proposal, begitu. Nah, sistematika proposal itu secara umum pasti terdiri dari 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Mulai dari pendahuluan, teori, metode, hasil, penutup, gitu ya. Nah, tentu tugasnya Anda di seminar proposal ini adalah nanti menuliskan bab 1, bab 2, bab 3, kemudian mempresentasikan. Itu yang akan kita beri masukan, dikupas tuntas habis di situ. Jadi kuncinya adalah pada seminar ini nanti justru Anda harus senang kalau diberi masukan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena justru akan menjadi lebih baik. Ya. Nah, berikutnya nanti di awal-awal akan kita isi penulisan proposal ini, kemudian sambil dipresentasikan. Kira-kira begitu tentang RPS-nya. Nah, jadi menurut saya begini, nanti andai kata Anda itu presentasi proposal, diberi masukan sepedes apapun, nggak masalah gitu ya, sebanyak apapun nggak masalah. Justru itu akan menjadi proposal Anda menjadi lebih baik, proposal Anda menjadi lebih lengkap. Jadi jangan merasa, kok begitu ya memberi masukannya ya, kok galak ya, temanku kok menjatuhkan. Saya tidak ada menjatuhkan di sini ya. Di sini tidak ada jatuh menjatuhkan. Justru kita harus bahagia ketika proposal kita banyak dikomentari. Berarti proposal kita banyak dibetulkan. Begitu. Jadi ini jangan baper-baperan pokoknya di sini ya. Nanti kalau dikomentari temennya jangan baper-baperan, santai aja gitu ya, santai aja. Oke, diterima. Kalau memang mau diterima, terima. Kalau memang mau dipertahankan, pertahankan. Gitu aja nggak masalah ya. Jadi nggak ada baper-baperan. Semuanya tujuannya di sini adalah memberi masukan demi baiknya proposal saudara. Itu tujuan dari seminar proposal. Demikian pula saya, mungkin nanti kalau saya memberikan masukannya agak keras, agak galak begitu, kenapa? Karena kalau nggak ditegaskan, kadang-kadang mahasiswa ragu. Itu persoalannya ya. Kalau saya ngomongnya nggak tegas begitu,
Padahal kalau tegas itu akhirnya terus terkesan galak gitu ya. Kalau nggak tegas nanti ragu lagi mahasiswa gitu. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman jangan merasa dihakimi, jangan merasa dibantai. Ini adalah ajang kita belajar bersama agar proposal kita menjadi lebih baik. Syukur-syukur ini nanti bisa untuk skripsi, sehingga berikut-berikutnya sudah menjadi lebih lancar dan lebih baik. Kira-kira begitu, Pak Aji. Ada tambahan, Pak Aji? Silakan sebelum saya yang lainnya. Sementara nyimak dulu, Ibu. Menyimak dulu. Baik, teman-teman, begitu setuju ya? Yang pertama kuncinya jangan baper-baperan. Tidak ada marah-marahan kalau diberi komentar ya. Iya, Bu. Iya, nggak ada ceritanya dosen mengajar untuk yang jelek tuh nggak ada. Pasti untuk kebaikan. Cuman style dosen kan memang beda-beda. Kalau saya kan stylenya galak. Anda udah kenal sama saya. Galak era umum itu udah biasa. Nah, jadi jangan merasa, loh Bu ini galak banget. Udah lama saya galak gitu. Jadi tapi semuanya demi kebaikan ya, demi kebaikan kita semuanya. Baik, tadi saya katakan bahwa Anda sudah dapat penelitian metode kualitatif belum? Sampun, Bu. Sudah. Metode kuantitatif? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Sudah, Bu. Berarti itu bekalnya sudah lengkap, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, namun demikian, saya tidak akan memberi secara teoritis, tetapi saya coba akan mengingatkan ya, mengingatkan kira-kira di bab 1 itu nanti isinya apa saja yang harus kita pahami tentang penelitian, begitu agar pengetahuan Anda dari dosen yang sudah memberi mata kuliah kualitatif dan kuantitatif itu menjadi lebih lengkap, begitu. Nah, sebelum Anda membuat proposal penelitian, tentu kita akan memahami dulu peta jalan penelitian kita itu seperti apa, gitu. Jadi kita akan memahami posisi penelitian kita seperti apa dan sebagainya. Coba kita akan lihat ya. Nah, kalau kita memahami penelitian secara umum, nah silahkan saja nanti ini sebagai pengetahuan tambahan saja untuk teman-teman ya. Jadi sebuah penelitian itu pasti diawali adanya masalah. Semua dosen pasti mengatakan demikian yang mengajar Anda tentang metodologi penelitian. Nah, setelah ketemu masalahnya, begitu ya. Setelah ketemu masalahnya, maka pasti kita bisa menyusun latar belakangnya. Jadi diawali dari masalah dulu. Ketemu masalah, baru kita bisa menyusun latar belakang. Setelah menyusun latar belakang, kita bisa cari teorinya atau pustakanya. Baru kita tentukan pendekatannya apa kalau masalahnya demikian. Apakah pendekatan kualitatif, apakah pendekatan kuantitatif. Setelah itu kita baru akan melihat lagi kira-kira subjeknya siapa kalau masalahnya seperti itu. Informannya siapa kalau masalahnya seperti itu. Ini yang saya berikan adalah metode penelitian kualitatif ya, karena orang-orang sosial itu banyak bersentuhan dengan fenomena masyarakat, yang fenomena itu pasti didekati dengan penelitian kualitatif. Nah, kemudian setelah ngerti informannya, setelah ngerti subjeknya, apa alat yang akan kita gunakan, gitu. Alat dan tekniknya seperti apa, instrumennya kayak apa. Nah ini, terus kemudian teknik analisis datanya seperti apa. Nah sehingga bagaimana kita bisa membuat 1 sampai 6 ini ketika kita sudah menemukan masalahnya. Sebelum menemukan masalahnya, maka kita nggak bisa menulis 1 sampai 6 ini. Jadi masalahnya dulu, temanya dulu ketemu, masalahnya dulu ketemu, baru kita menyusun ini. Judul bisa belakangan bisa berubah ya. Judul itu bisa berubah, tetapi masalah itu sudah kita jadikan panduan untuk menyusun latar belakang, kajian, pendekatan, subjek, informan, alat atau instrumen, kemudian teknik analisis data. Jadi sebuah penelitian pasti diawali dari masalah, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kemudian kita akan mengingat kembali, ada beberapa jenis pendekatan. Jadi yang namanya kualitatif, kuantitatif itu pendekatan, bukan jenis penelitian. Ya. Kalau kita berbicara pendekatan, pasti ada 3, kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Kenapa kuantitatif disebut duluan? Karena memang dulu
penelitian itu ini yang disebut penelitian positivistis, ya, penelitian positivisme itu yang kuantitatif. Zaman dulu penelitian itu hanya positivis, ya, tidak ada kualitatif. Nah, tetapi berkembang kemudian di sekitar tahun 70-an begitu, itu kemudian para etnograf, antropolog itu kemudian berpikir, nah kalau yang kita tanya masyarakat, pendapat masyarakat, bagaimana caranya menghitung? Nah, bagaimana kalau kita meneliti tentang rasa? Bagaimana kalau kita meneliti tentang pendapat, tentang argumen, tentang persepsi? Apakah itu bisa diangkakan? Nah, karena ada kegalauan seperti itu, maka muncullah pendekatan kualitatif, ya, kualitatif yang ini tidak untuk orang-orang yang eksak, tetapi biasanya dipakai untuk orang-orang sosial. Tetapi sekarang orang-orang eksak banyak juga yang meneliti kualitatif karena mendalam, begitu. Nah, nanti Anda mungkin juga sudah dibedakan apa perbedaan kualitatif dan kuantitatif oleh dosennya, kita nggak akan bahas. Cuman ini mengingatkan, jadi kalau kuantitatif itu jenisnya apa saja, ada eksperimen, korelasi, regresi, komparasi, SEM, dan sebagainya. Ini semuanya mungkin sudah Anda pelajari. Kemudian kalau kualitatif ada studi kasus, fenomenologi, etnografi, interaksionisme simbolik, life history, biografi, autobiografi. Nah, kemudian kalau campuran itu jenis penelitian tindakan, ya. Penelitian tindakan itu bisa tindakan kelas, tindakan sekolah, bisa penelitian tindakan masyarakat yang umum, ya. Penelitian kebijakan, penelitian pendidikan, penelitian gender, penelitian pengembangan. Nah, jadi kalau Anda meneliti pendidikan itu bisa didekati campuran, bisa kualitatif, kuantitatif, ada, dan itu sah-sah saja, begitu. Nah, kalau mau jenis-jenis kualitatif, ya seperti ini. Nah, ini mengingatkan kembali agar peta di struktur di kepala kita menjadi lebih jelas. Struktur di kepala kita menjadi lebih jelas, apa sebetulnya pendekatan penelitian dan jenisnya, begitu. Yang kuantitatif tentu menggunakan rumus-rumus, gitu ya. Yang campuran juga ada penjelasan dari rumus, kemudian dideskripsikan, dijelaskan dengan deskripsi yang lebih dalam, begitu. Kemudian yang kualitatif adalah deskriptif, interpretatif, tekstual, kontekstual, analisisnya, sehingga ini menjadi penelitian yang mendalam. Nah, kemudian kalau kita memetakan masalah penelitian pendidikan, saya berbicara masalah penelitian pendidikan karena memang kita bergerak di bidang pendidikan. Jadi, pendidikan ini ada pendidikan formal, mohon maaf salah ketik, ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal, gitu ya. Jadi ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ketika Anda sudah memutuskan untuk memulai penelitian pendidikan, maka kita sudah ngerti dulu petanya. Ada di mana penelitian saya? Apakah saya mau meneliti di pendidikan formal? Apakah saya mau meneliti di pendidikan informal? Apakah saya mau meneliti di pendidikan non formal? Nah, kita harus tentukan dulu. Kemudian kaitannya sekarang apalagi ya, penelitian masa pandemi ini seperti apa penelitian pendidikan di masa pandemi. Nah, ini ada fenomena lagi yang kebetulan memang karena lagi masa pandemi, begitu. Nah, setelah kita ngerti gitu ya, setelah kita ngerti penelitian pendidikan formal, non formal atau informal, maka temanya kita harus ngerti. Ketika kita milih pendidikan non formal, apa yang mau diteliti? Di mana? Nah, sehingga kalau kita sudah bisa milih, oh kalau saya non formal berarti kira-kira di apanya yang mau diteliti ya? SDM-nya kah, kurikulumnya kah, PVM-nya kan non formal juga ada loh ya kurikulumnya, seperti pusat sanggar belajar, pusat kegiatan belajar itu juga ada kurikulumnya ya. Jadi ini karena ada direktoratnya sendiri juga non formal ini. Nah, jadi ini kita sudah ngerti. Kalau kita ingin meneliti pendidikan formal, apanya yang mau diteliti? Di mana? SD, SMP, SMA. Kemudian pendidikan informal, keluarga, tema-tema terkait tentang apa? Misalnya di masa pandemi ini, Anda bisa memilih seperti ini ya.
misalnya tema persepsi masyarakat, persepsi siswa tentang PDR, belajar dari rumah, tema-tema tentang model-model yang digunakan selama PDR, tema-tema tentang sarpras selama PDR dan lain-lain. Itu bisa dijadikan tema-tema penelitian. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang masyarakat, kalau penelitian di non formal ya, masyarakat itu juga masih sangat luas ya. Masyarakat itu juga masih sangat luas. Kita harus memilih dulu, apakah masyarakat berdasarkan strata, apakah berdasarkan lokasi geografis, apakah berdasarkan mata pencaharian, ataukah pendidikannya dan lain-lain. Jadi Anda nanti kalau berbicara tentang masyarakat itu pasti harus fokusnya masyarakat yang mana agar menjadi lebih jelas, agar bisa dianalisis begitu. Karena atau mau masyarakat semuanya, misalnya masyarakat ya ada pegunungan, ada pantai, ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, ada PNS, non PNS, atau pendidikan tinggi, pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau semuanya. Nah, ini tergantung kebutuhan Anda. Tetapi ini saya contohkan caranya memetakan. Kalau kita mendekati masyarakat, kita sudah harus punya petanya. Oh, petanya seperti itu. Kalau masyarakat itu, saya masyarakat di mana? Cirinya apa? Dasarnya apa? Apakah saya hanya akan melihat pada mata pencaharian mereka, atau pendidikan, atau memang semuanya akan kita lihat. Nah, itu pilihan ada di tangan Anda. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan bahwa penelitian itu diawali dari masalah. Kenapa demikian? Karena adanya masalah itulah kita bisa menentukan fokus atau variabel-variabel, bisa menentukan teori, bisa menentukan langkah dan lain sebagainya. Nah, di sistematika penelitian itu pasti isinya adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, bab 3 metode, bab 4 hasil, bab 5 penutup. Nah, di dalam bab 1 pendahuluan itu isinya ada latar belakang, gitu ya. Ada latar belakang dan sebagainya, kita akan berbicara di situ. Nanti kita akan pertemuan berikutnya kita akan lihat bab 1-nya seperti apa, bab 2 seperti apa, bab 3 seperti apa dan seterusnya. Nah, ini contoh tema-tema penelitian kuantitatif, misalnya terkait dengan kondisi sekarang, ya, terkait dengan COVID-19. Ini contoh tema-tema kuantitatif. Misalnya studi komparasi, ya, perbandingan materi pembelajaran di masa sebelum dan sesudah PDR seperti apa, atau eksperimen, efektivitas pelaksanaan pembelajaran daring selama PDR, atau efektivitas pelaksanaan pembelajaran menggunakan video presi, misalnya. Nah, ini eksperimen, ya, bisa digunakan seperti itu. Atau pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan afektif siswa, terhadap pendidikan karakter dan sebagainya. Eksperimen ini efektivitas metode pembelajaran menggunakan aplikasi digital dan kemampuan kognitif siswa, misalnya seperti itu. Ini hanya contoh saja. Anda tentu sudah punya tema-tema yang lain, tema-tema yang Anda sudah susun. Nah, kalau contoh-contoh penelitian kualitatif, bisa saja kita berbicara tentang model pembelajaran, misalnya. Studi implementasi tentang model pembelajaran menggunakan aplikasi X di sekolah mana, misalnya. Atau studi kasus dampak pembelajaran materi empati masa pandemi terhadap sikap toleransi siswa, misalnya. Ya, fenomenologi misalnya persepsi siswa terhadap pembelajaran daring, persepsi orang tua terhadap pembelajaran daring, misalnya persepsi guru terhadap pembelajaran daring. Nah, ini contoh-contoh yang bisa disusun oleh teman-teman, ya. Baik, ini Bapak Ibu guru juga lagi bingung ini penelitian di masa pandemi dan sebagainya, ini juga lagi bingung gitu. Nah, teman-teman juga bisa menyusun tema-tema baik kuantitatif, kualitatif ataupun campuran, dan saya yakin masing-masing sudah punya. Atau contoh tema penelitian campuran. Nah, misalnya pengembangan model pembelajaran. Nah, ini kalau R&D, ya. Kalau R&D, tentu R&D ini lebih sulit, tentu saja selesainya lebih lama, ya. R&D itu biasanya untuk level S2, S3 begitu. S1 biasanya masih deskriptif, ya. R&D itu sudah menghasilkan model, sudah mengeksplanasi. Kalau S1
biasanya masih deskriptif. Nah, ini contoh-contoh saja yang bisa dilakukan ketika teman-teman nanti akan menyusun proposal. Saya yakin masing-masing sudah mempunyai tema, tinggal nanti bagaimana cara mengemas proposal itu agar ketika diseminarkan itu nanti menjadi lebih baik dan ada masukan-masukan, dan itu kalau dijadikan skripsi sudah fit to print gitu ya. Sudah fit to print itu artinya sudah siap gitu, sudah tanpa kesalahan yang mayor, tetapi tinggal kesalahan-kesalahan minor saja. Nah, kalau teknik pengumpulan data, tentu kalau sekarang dengan masa pandemi ini, Anda juga harus taat protokol kesehatan. Jadi mungkin kalau kita menyebar angket, mungkin bisa dengan melalui Google Form atau aplikasi yang sesuai. Kualitatif mungkin wawancara bisa melalui telepon, FGD, melalui Zoom meeting, ya, dan sebagainya. Silakan itu dimanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti itu. Kenapa? Karena tentu kita harus masih tetap patuh pada protokol kesehatan. Nah, nanti ke depannya Anda kalau ambil data, mengumpulkan data, syukur-syukur pandeminya sudah mulai berakhir begitu, tapi vaksinnya ini masih jauh, jadi walaupun divaksin juga tetap harus protokol kesehatan, maka sebisa mungkin memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital, mengurangi luring, ya, banyakkan daring, ini menjadi kewajiban kita semuanya. Nah, buktinya mungkin juga fotonya bisa screenshot dan sebagainya, ini bisa disesuaikan dengan penelitian-penelitian itu. Nah, kira-kira itu teman-teman nanti pada di umum, ya, di wawasan umum ini dulu, kita kira-kira peta kita, penelitian kita posisinya ada di mana, seperti apa. Nah, ini kita sudah punya gambaran. Nah, yang sering menjadi bingung kadang-kadang adalah istilah, perbedaan istilah. Kalau di dalam kuantitatif, Anda sering mendengar populasi, ini adalah sasaran penelitian. Kalau di dalam kualitatif namanya subjek penelitian. Kalau di dalam kuantitatif itu sampel, responden. Kalau di dalam kualitatif itu informan. Ada informan kunci, ada informan utama, ada informan pendukung. Nah, ini apa bedanya? Informan kunci adalah yang membukakan jalan untuk kita, meskipun dia tidak jadi sasaran penelitian. Jadi misalnya begini, kita mau meneliti tentang TKW di sebuah desa. Saya blank, tidak ngerti TKW di situ kira-kira siapa saja, apa saja. Saya datang ke Bu Lurah, ya, saya datang ke Bu Lurah. Jelas Bu Lurah bukan TKW, jelas itu bukan subjek penelitian kita. Tetapi di desa itu yang berkuasa adalah Pak Lurah atau Bu Lurah, maka saya datang ke sana. Nah, jadi itulah informan kuncinya yang membukakan. Baru kemudian Bu Lurah bilang, oh Mbak, kalau mau penelitian TKW, itu di sini saya tahu yang jadi TKW itu ini. Yang pertama kali dulu jadi TKW itu Mbak ini. Nah, ini mulai tahu kita. Jadi itulah nanti yang menjadi informan. Sasarannya adalah TKW-TKW yang ada di desa itu, kemudian yang membukakan informasi pertama adalah Bu Lurahnya. Jadi Bu Lurah atau Pak Lurah ini bukan subjek penelitian, dia adalah informan kunci, jadi bukan subjek, ya, yang membukakan lapangan penelitian kita. Nah, subjek penelitian itu nanti kita ambil informan utama. Subjek penelitian kita siapa? TKW, gitu. Nah, TKW itu kita ambil sampel responden sebagai informan utama. Kemudian informan pendukung. Informan pendukung itu siapa? Informan pendukung adalah orang yang bisa memberi informasi terhadap penelitian kita meskipun dia tidak kita teliti. Jadi contohnya, kalau subjek penelitian kita TKW, informan utamanya kita ambil dari TKW, maka informan pendukungnya bisa dari suaminya, bisa anaknya, bisa orang tua, bisa dinas tenaga kerja, bisa imigrasi. Nah, ini adalah informan pendukung. Begitu. Nah, mudah-mudahan di penelitian kualitatif ini sudah dijelaskan dengan sangat detail sehingga Anda tidak kesulitan. Nah, kemudian kalau di dalam kuantitatif, kita kenal istilah validitas dan reliabilitas data. Di dalam penelitian kualitatif, kita kenal tentang triangulasi data. Kemudian kalau dalam
kuantitatif ada analisis memakai statistik. Kalau di dalam kualitatif, kita analisisnya menggunakan prosesnya menggunakan kategori, reduksi, verifikasi, simpulan. Kemudian kita setelah itu sebelum sampai simpulan kita menganalisis apakah tekstual, tematik, kontekstual, interpretatif. Nah, ini masing-masing juga ada penjelasannya. Nah, kira-kira itu secara umum, saya memang tidak secara detail karena saya yakin Anda sudah mendapat metodologi penelitian kualitatif dan metodologi penelitian kuantitatif. Namun demikian, silakan Anda nanti berdiskusi bersama, ya. Kita berdiskusi, tanya jawab dari materi yang sudah kita sampaikan. Kira-kira itu, silakan teman-teman kalau ingin bertanya tentang materi yang saya sampaikan, siapa tahu bisa membuka wawasan. Berikut-berikutnya nanti kita akan mulai bagaimana caranya menyusun bab 1, bagaimana caranya menyusun bab 2, bagaimana caranya menyusun bab 3, baru Anda menyeminarkan proposal Anda. Begitu ya? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang bertanya? Silakan, teman-teman. Sudah jelas semua kayaknya. Ini mumpung masih di awal, katanya dengan teknis. Terkait dengan temanya juga nggak apa-apa. Kalau mau mendiskusikan yang sekarang sudah punya tema, begitu, mungkin sudah punya tema, ingin didiskusikan, silakan, nggak apa-apa. Ya. Izin bertanya, Bu. Silakan. Tadi Ibu kan mencontohkan kalau subjek penelitiannya itu TKW. Nah, bagaimana kalau subjek penelitiannya itu lembaga, Bu? Dan itu nanti? Ya, lembaga berarti lembaga itu kan benda mati, ya kan? Benda mati itu kan nggak bisa diteliti. Pasti yang diteliti adalah orang yang di dalamnya, kan begitu? Orang yang mengawai lembaga itu. Kalau lembaganya kan dia benda mati, kan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi misalnya, contohnya apa coba? Lembaga apa misalnya? Misalnya saya ingin meneliti komunitas satu atap, Bu, kayak komunitas di pendidikan non formal. Nah, komunitas satu atap itu kan namanya ya, namanya lembaga ya. Nah, tapi kan isinya kan ada di dalamnya. Berarti mungkin, saya nggak ngerti apa yang akan diteliti, tapi misalnya bisa begini, peran organisasi atau katakanlah peran komunitas satu atap. Berarti kita akan lihat komunitasnya satu atap itu seperti apa. Yang dilihat adalah perannya. Kalau kita berbicara peran, berarti itu kan manusianya, kan begitu ya. Nah, misalnya atau implementasi kegiatan komunitas satu atap. Nah, berarti kita akan melihat kegiatan aktivitas dari orang-orang yang ada di satu atap itu, begitu. Jadi yang dilihat orangnya, bukan lembaganya. Lembaganya hanya wadah, hanya organisasinya, tetapi yang kita teliti adalah orang-orang yang ada di dalam wadah atau organisasi tersebut. Begitu ya? Bu, berarti terkait dengan sumber daya manusianya ya, Bu, yang terkait dengan SDM-nya. Jadi bagaimana implementasinya, aktivitasnya, ya, perannya, begitu. Karena kalau lembaga adalah organisasi, wadah, lembaga itu benda mati. Nanti yang dilihat adalah orang yang menggerakkan lembaga tersebut. Begitu. Baik, Bu, ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lain? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Anggita Patmalia Putri. Coba dibuka dulu videonya. Anggita? Anggita, halo. Oke. Surya Maulina. Surya Maulina, halo. Iya. Kurifa Amalia. Kurifa. Nah, buka dulu. Eksa. Oke. Nah, biar kuliahnya kita ketemu gitu loh, wajah-wajahnya yang mana. Aris Eko.
Jangan-jangan kamu tidur, aku ngomong sendiri. Nah, kamu pakai kaos, ya kan? Nah, jadi walaupun kuliah daring juga tolong pakai, lo pakai rapi lo, pakai blazer putih, Pak Aji pakai seragam hari Senin, ya. Jadi walaupun memang kuliah daring, kita juga tetap tidak harus bajunya bagus, tetapi rapi. Jangan pakai kaos, karena kalau kuliah juga kan nggak boleh kaosan ya, Ariseko ya. Ya, oke. Pak Aji seragam, saya pakai seragam, masa iya kamu pakai kaos? Nggak mandi sih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau urusan mandi atau nggak mandi itu mah nggak apa-apa. Tapi yang rapi, gitu ya. Yang rapi itu nggak harus baik. Rapi itu pakai baju di rumah pun nggak apa-apa, tetapi rapi. Jangan pakai kaos, begitu, ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, ini wajah-wajah yang ikut di dalam kelas ini. Eksak. Ada yang ditanyakan, Eksak? Dari tadi nutup video. Ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Saya ingin bertanya, Bu. Kalau kan penelitian saya mungkin ke lembaga non formal ya, Bu. Nah, itu penelitiannya tentang difabel. Nah, untuk datanya yang difabel itu kan mungkin untuk sekarang ini kan kegiatan kayak pembelajarannya itu kan mungkin tidak ada karena mungkin mempertimbangkan keadaan kondisi anaknya tersebut. Nah, menurut Bu Prof itu sebaiknya nanti saya pengambilan datanya itu gimana, Bu? Lewat survei dari angket atau saya mendatangi pihak sekolahnya gitu, Bu? Ini sebuah penelitian bisa dikatakan itu menjadi sebuah penelitian kalau ada datanya. Kalau nggak ada datanya ya berarti nggak bisa diteliti. Begitu. Itu sama ketika kita, Bu, saya tertarik banget meneliti. Ini pasti bagus banget tema saya, Bu. Apa temanya? Saya tanya kan. Kehidupan setelah mati. Oh, itu menarik itu, Bu. Nah, tapi yang mau ditanya siapa? Kehidupan setelah mati ini yang mau ditanya siapa? Padahal orang udah tertarik nih, wah ini hebat nih penelitian ini bagus banget gitu ya, semuanya tertarik gitu. Tapi kita sendiri terus kaget loh, yang mau ditanya siapa nih? Kehidupan setelah mati ini, karena yang mati kan nggak pada kembali, terus yang ditanya siapa gitu. Nah, jadi kalau kita ingin penelitian kita itu berhasil ya harus ada datanya, eksak ya. Kalau datanya nggak ada ya mungkin saya sarankan ganti tema, gitu, ganti tema yang lain atau kita melihat wawancara dengan gurunya, datang ke sana. Pembelajarannya sekarang masa pandemi itu kayak apa? Anda hanya bisa memotret. Anda hanya bisa memotret dari cerita gurunya. Bagaimana pembelajaran daring kalau untuk anak-anak difabel. Menarik juga sih. Menarik juga. Tapi kan kita perlu datang ke sana. Nggak bisa nggak datang ke sana. Ya, mungkin hanya ketemu gurunya wawancara. Mungkin gurunya akan bilang, gimana ya? Kan masa seperti ini anak-anak difabel kan juga susah untuk mengakses teknologi misalnya. Berarti yang menjadi perhatian kita adalah ke depannya bagaimana pembelajaran daring untuk anak difabel. Itu yang perlu diperhatikan gitu. Modelnya seperti apa? Jadi Anda akan memberikan solusi model pembelajaran daring untuk anak difabel. Nah, itu luar biasa kalau bisa meneliti itu gitu. Karena kan kalau cuma memotret nanti pasti gurunya cerita, ya begini Mas, nggak ada pembelajaran. Kalau selesai terus mau cerita apa? Kan gitu. Ya, eksak kalau misalnya gurunya ditanya, Pak, gimana ya pembelajaran difabel pada masa Covid ini? Wah, ya nggak ada pembelajaran, Mas, karena ini kan anak-anak difabel itu susah mengakses teknologi. Terus kan cutel, sudah ceritanya kalau begitu. Gitu ya. Jadi sama ketika kehidupan setelah mati, wah bagus banget, terus siapa yang mau ditanya? Wah, nggak bisa jawab kita. Nah, itu sama, nanti eksak tolong dipertimbangkan ya. Tapi kalau eksak misalnya punya ide itu berarti cemerlang luar biasa. Misalnya eksak mengembangkan model pembelajaran daring untuk difabel misalnya. Nah, itu bisa juga diteliti di sana.
Jadi mohon dipertimbangkan teman-teman yang meneliti, kalau nggak ada datanya jangan dipaksakan untuk diteliti. Misal, kita pengen sekali meneliti tentang kasus lesbianisme atau LGBT, ya, kasus LGBT. Kemudian saya tanya, terus kamu punya akses nggak untuk masuk kepada komunitas LGBT? Enggak. Berani nggak meneliti untuk ketemu dengan orang-orang LGBT? Enggak. Ya berarti nggak bisa meneliti, nggak akan ada datanya. Begitu, ya. Jadi tolong dipertimbangkan yang seperti itu. Kalau kita mau, kita berani, kita punya datanya, baru itu bisa diteliti. Tapi kalau nggak ada datanya, berarti tidak menjadi sebuah penelitian. Begitu, teman-teman? Ada yang lain? Silakan. Itu ya, terima kasih, Bu. Ya, oke. Syukur-syukur Iksak punya gagasan, punya ide bagaimana model pembelajaran daring atau model pembelajaran di rumah untuk siswa difabel misalnya. Idenya sederhana aja. Apakah misalnya ya guru, karena difabel kan nggak begitu banyak ya, jumlahnya nggak begitu banyak di SLP itu biasanya kan nggak begitu banyak siswanya. Ternyata gurunya mengembangkan pembelajaran individual. Nah, daripada pembelajaran klasikal, gurunya datang ke rumah-rumah, mengajari sesuai dengan pembelajaran di sekolah, tapi secara individual. Itu bisa juga sudah diceritakan di sana, gitu ya. Jadi mungkin bisa dengan begitu, maka guru itu dituntut harus membuat model-model pembelajaran yang menarik, mungkin dengan metode-metode gambar, metode-metode apa, untuk sesuai dengan kebutuhan difabel. Kalau difabelnya tunagrahita, menggunakan apa? Kalau difabelnya tunarungu, menggunakan apa? Kalau tunanetra, menggunakan apa? Pasti kan sesuai dengan kebutuhan difabel masing-masing. Begitu ya, Iksak ya? Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Bu izin bertanya. Ya, silakan, Mbak Fani. Tema penelitian saya ingin mengangkat tentang fenomena usaha coffee shop di kalangan remaja di daerah saya. Nah, saya masih ragu, Bu, mengenai topik saya ini apakah bisa dijadikan penelitian sosiologi apa lebih cenderung ke ekonomi begitu, Bu. Oke. Baik, Mas Aji, tolong di-handle sebentar ya. Saya menerima. Baik teman-teman semuanya, bisa dipersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rancangan proposal dari teman-teman semuanya. Nanti bisa ditanyakan kepada Prof. Feni, begitu. Kemudian bisa disesuaikan dengan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Feni. Ya. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang cukup menarik ya di awal. Jadi selain kita memahami teknis dari penulisan skripsi itu sendiri, ya nanti di awal ini kita bisa curah gagasan terkait dengan kegelisahan yang kita hadapi, ya dengan tema-tema yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan untuk skripsi. Jadi monggo silahkan di list, masih ada cukup waktu begitu untuk kita sharingkan bersama. Oke. Dan mohon maaf teman-teman, ada Radio El Sinta telepon mau minta wawancara, lah saya lagi ngajar ya tak tolak. Jadi hari ini kan Hari Perempuan ya, Hari Perempuan Internasional. Nah ini Radio El Sinta mau wawancara tentang tema itu. Nah saya bilang saya baru ngajar, saya suruh menghubungi pukul 14.30, jadi nanti kita selesai pukul 14.30. Sebelum itu juga nggak apa-apa. Mbak Fani, mohon maaf, tadi pertanyaannya apa mau? Fenomena apa mau? Saya mau mengangkat topik fenomena usaha coffee shop di kalangan remaja, Bu. Nah, saya masih ragu mengenai topik tersebut bisa dijadikan penelitian sosiologi apa lebih cenderung ke ekonomi ya, Bu? Ya, kita lihat masalahnya. Kalau yang diangkat adalah misalnya tentang gaya hidup, ya, tentang lifestyle, kemudian tentang interaksinya, tentang komunitasnya, tentang kelompok sosialnya. Nah, ini menjadi penelitian sosiologi. Tetapi kalau kemudian Mbak Fani nanti menelitinya adalah apa peran itu untuk taraf hidup kesejahteraan, nah itu menjadi ekonomi. Begitu, ya. Jadi kalau kita ingin meneliti yang sosiologi, itu kan kita bisa
bisa meneliti tentang interaksinya, tentang komunikasinya, tentang komunitas, tentang stratanya atau strukturnya, tentang kelompok sosialnya, tentang apanya lagi ya, macam-macam yang ada di dalam sosiologi itu. Begitu. Tapi kalau penelitian Mbak Fani kemudian masalahnya adalah mengarah bagaimana peran apa tadi coffee shop itu terhadap kehidupan subjek penelitian, ya ini sudah ekonomi, peran ekonomi begitu. Tetapi kalau kita lihat peran secara bagaimana interaksi anak-anak yang ada di situ, bagaimana apakah anak-anak itu gaya hidupnya setelah masuk ke situ gaya hidupnya berubah atau enggak, atau mereka punya kelompok sosial tersendiri, atau dia membentuk in group out group tersendiri. Nah itu menjadi penelitian sosiologi gitu ya Mbak Fani ya. Iya Bu, terima kasih. Oke. Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Monggo. Terkait dengan penelitian saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui kepelatihan kewirausahaan di wilayah Sunan Kuning Semarang. Di situ kan Sunan Kuning itu merupakan sebuah lokalisasi, Bu. Nah, itu pemerintah itu pernah mencanangkan program pelatihan seperti menjahit dan pelatihan kewirausahaan yang lain agar memperbaiki citra masyarakat dan bisa memberikan keterampilan kepada para pelakunya itu supaya bisa mendirikan usaha. Nah, namun itu pelaksanaannya itu sudah tahun 2019 akhir, berarti awal 2020. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah penelitian itu masih relevan atau tidak, Bu? Terima kasih. Nah, berarti maksudnya Mas Aris itu adalah penelitian kebijakan, ya. Berarti mengevaluasi kebijakan. Begitu. Maka yang harus dibaca adalah buku-buku penelitian kebijakan. Ketika metodologi penelitian kan ada tuh penelitian kebijakan, penelitian pemberdayaan. Begitu kita berbicara tentang pemberdayaan, program itu berarti kita mengevaluasi penelitian kebijakan. Nah, silakan bisa diteliti, tapi metodenya adalah metode penelitian kebijakan yang mengevaluasi kebijakan itu, mengevaluasi karena sudah berjalan. Mungkin evaluasinya adalah apakah dampaknya, bagaimana dampaknya, bermanfaat atau tidak, pengaruhnya terhadap dampak terhadap kehidupan sosial apa, dampak terhadap kehidupan budaya, misalnya seperti itu, atau ekonomi. Bisa asalkan Anda meneliti kebijakan. Gitu ya Mas Aris ya? Evaluasi kebijakan berarti. Oh, iya Bu, baik Bu. Yang ingin saya tanyakan, saya mau tanya satu kali lagi, Bu. Itu kan narasumber saya kan sangat riskan, Bu, ketika diwawancarai karena riskannya kenapa? Karena kan itu kan dia mantan pekerja komersial. Jadi mau ingin bertanya aja bagaimana tipsnya agar bicaranya itu yang sopan seperti itu, Bu. Jadi kalau Anda memang tidak yakin bisa masuk kepada komunitas mereka, karena kan kadang-kadang sensitif ya, kadang-kadang sensitif. Anda bisa bayangin nggak, aku dulu pernah ditinggal Sunan Kuning, di dalam Sunan Kuning itu 2 bulan loh, saya nyamar jadi PSK loh. Bayangkan, ketika saya masih muda, belum pakai jilbab waktu itu, saya tinggal di Sunan Kuning 2 bulan menyamar jadi PSK, dan itu pengalaman yang luar biasa. Kalau dijadikan novel pasti menarik begitu ya. Saya punya banyak data. Nah, kalau Mas Aris itu kesulitan untuk itu, nah itu tadi yang saya katakan ya, harus kalau memang kesulitan ya gimana. Jadi ya kita tentu mempunyai key person dulu ya, dekati dulu orang-orang yang bisa membukakan jalan, membukakan akses ya, yang bisa membukakan akses ke situ. Nah, saya ketika di Sunan Kuning tidak hanya mantan, saya menyamar masuk ke situ, tidur di situ, saya punya key person namanya istilahnya mbok-mbokane PSK gitu ya.
mbok-mbokannya PSK itu saya pegang, namanya Mbak Darwati. Itu saya cerita, yang tahu bahwa saya meneliti hanya satu orang itu, yang lainnya nggak tahu. Kemudian dia bilang, oke, kalau gitu bersama saya terus. Kalau keluar bersama saya, kalau ingin wawancara, ingin mengetahui bersama saya agar aman gitu. Nah, contohnya itu menjadi sangat riskan ketika udah mulai rame, tamu-tamu berdatangan, kita Mbak Darwati juga harus cari uang kan, nggak mungkin dia ngurusin saya kan, nggak begitu. Nah, saya juga ikut keluar, kemudian ditawar sama orang kan begitu. Ditawar sama orang, Mbak Darwati bilang, jangan sama ini nih orangnya penyakitan. Nah, agar orangnya tidak jadi nawar saya. Jadi trik-trik seperti itu sudah kita bicarakan gitu. Trik-trik itu sudah kita bicarakan. Jadi jangan sama ini orangnya penyakitan, ini di bawah pengawasan saya. Dia nggak boleh terima tamu karena lagi sakit. Nah, dia penyakitan. Nah, jadi dia dijelek-jelekin lah di depan para orang yang mau booking saya gitu agar nggak jadi booking saya. Nah, ini adalah trik yang kita kembangkan di sana gitu. Nah, kira-kira saya kalau dimintain trik pendapatnya ya karena saya belum tahu masalahnya kayak apa yang mau diteliti, sehingga belum bisa memberikan triknya. Begitu ya, Maris ya? Nggih, Bu. Nggih. Matur nuwun. Ya. Oke, ada lagi? Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya, Bu. Silahkan. Terkait dengan tema yang ingin saya teliti, itu kan berkaitan dengan tradisi di dalam masyarakat. Baik. Misalkan kita sudah memiliki data dari narasumber-narasumber, informan-informan. Lalu kan tradisi itu kan juga tidak setiap bulan dilakukan, mesti setahun sekali lah. Itu bagaimana ya Bu untuk apakah perlu juga mendapatkan data dari kegiatan itu juga yang wajib seperti itu, Bu? Harus ya. Jadi makanya kita jangan cari penelitian yang menyulitkan karena waktunya sudah lewat dan ada lagi di tahun depan. Nah, nanti skripsinya nggak selesai-selesai. Atau skripsinya belum berjalan, udah berlaku sekarang, Anda harus ikut dulu nih sekarang. Nanti nulisnya setelah lewat baru ditulis, begitu. Jadi dibikin strategi ya. Kalau memang masih jauh dan itu nanti diperkirakan pas skripsi sudah lewat, kita nggak punya data, ya jangan. Tapi kalau sudah berlaku sekarang dan Anda bisa menulis sekarang, nanti Anda presentasikan untuk skripsi dan tidak terlalu lama jaraknya, nah itu boleh. Gitu. Karena memang harus ikut tradisi yang itu untuk memberi gambaran yang nyata, bukan karena katanya begitu, tapi kita melihat nyatanya seperti apa, begitu ya. Ibu, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Ini saya sedang membuat semacam rank-rankan. Oke, saya akan bagikan. Ini contoh saja ya. Ini hanya contoh, tapi mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran kepada Anda. Coba saya share screen dulu. Jadi kalau kita mau meneliti, kita akan melihat ya, penelitian kita itu, waduh ketutup Zoom sebentar. Oke. Nah, jadi kita akan melihat dulu nih, kita itu meneliti apa. Jadi kalau kita meneliti tentang sosiologi, gitu ya. Sosiologi itu ya apa interaksinya, kelompoknya, strata kah, konflik kah, kelas kah, integrasi kah, komunitas kah, gitu. Tapi kalau kita meneliti tentang aspek-aspek budaya, ya ada tradisi, ada nilai, ada norma, ada kebiasaan, ada adat, ada sistem budaya, begitu. Ya, ada lifestyle, ada wujud kebudayaan dan sebagainya. Kalau ekonomi misalnya produksi, reproduksi barang, jasa, upah, gaji, kesejahteraan, nah kepemilikan benda ya. Di sini bisa kepemilikan benda. Nah, ini bisa menjadi unsur-unsur ekonomi. Nah, tinggal Anda di sini Anda akan meneliti yang bagian mana, begitu. Jadi silahkan Anda meneliti bagian mana, apakah tentang sosiologinya,
sosiologinya, apakah tentang budayanya, apakah tentang ekonominya. Nah, jadi ini satu bahasan yang memang berbeda. Tidak bisa dampak sosial budaya. Nah, itu jadi satu, nggak bisa dampak sosial sendiri, dampak budaya sendiri. Apanya yang mau dilihat gitu. Apakah semuanya ini? Tidak harus semuanya. Ya boleh pilih yang mana yang mau diteliti. Aspek apa yang mau diteliti. Nah itu masuk ke sosiologi, masuk ke antropologi, dan masuk ke ekonomi. Kira-kira begitu. Teman-teman bisa melihat aspek sosiologi apa, aspek budayanya apa, atau antropologinya apa, dan aspek ekonominya apa. Tinggal kita pilih. Tidak harus diteliti semuanya. Begitu? Ada lagi? Ada lagi yang bertanya, teman-teman? Baik. Mas Aji, monggo kalau mau menambahkan, karena teman-teman sudah nggak ada yang bertanya lagi. Minggu depan masih materi, saya akan memberikan bagaimana tentang bab 1, gitu ya, bab 1, bab 2, bab 3, baru Anda nyusun terus presentasikan. Gitu. Satu kali pertemuan mungkin bisa dua anak begitu ya, 2 mahasiswa untuk presentasi sambil dikomentari. Kalaupun nggak cukup, waktunya masih panjang sih. Iya. Baik, silakan. Kalau ada yang ditanya, Pak Haji kalau ingin menambahkan silakan, baik teknis maupun materi, monggo Pak Haji. Ya, Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman semuanya, jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Veni tadi bahwa di awal yang harus kita cari itu adalah masalah. Ya, masalah ini menjadi pintu kita untuk merumuskan sebuah kajian yang nantinya akan kita teliti. Ya, tadi beberapa teman-teman sudah menyampaikan ya tentang gagasannya. Ya, ada Mbak Fani ya. Kemudian ada Mas Aris, ada Mas Iksak, dan ada Mbak Fitrotunisa ya. Jadi minimal dari tema yang Anda angkat ini nanti ada satu masalah yang memang apa ya istilahnya itu bisa Anda tindak lanjuti dalam perkuliahan ini ya. Sehingga berangkat dari sana ya, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama kira-kira arah dari proposal yang akan Anda rancang itu nanti mau seperti apa, termasuk tadi akan menggunakan pendekatan apa ya, itu nanti juga bisa kita rumuskan ya ketika kita sudah mengetahui arah dari penelitian kita. Izin matur Prof. Veni bahwa kemarin itu kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Bu Kajur begitu kaitannya dengan penelitian R&D Bu. Jadi ada Bu Kajur dan Pak Bayu kemarin. Kemudian ada Bu Arsi. Kemarin apa nih istilahnya ya sebenarnya kalau skripsi teman-teman mahasiswa ini nanti diarahkan ke R&D sepertinya cukup menarik karena di jurusan kita itu belum ada Ibu. Walaupun memang kelasnya itu berat ya, R&D itu berat kan harus menghasilkan model. Itu kira-kira mahasiswa mampu nggak? Kalau mampu sih nggak apa-apa, ya. Kalau mampu nggak apa-apa. Kalau dari yang disampaikan oleh teman-teman tadi, sepertinya yang memungkinkan itu punya eksak, Ibu. Ya, pengembangan model pembelajaran daring untuk anak difabel itu R&D pasti, ya. Mudah-mudahan eksaknya mampu sampai ke sana, pembimbingnya nanti sambil membantu itu. Iya, boleh, bagus, nggak masalah sih. Ya. Jadi mungkin ini menjadi peluang yang menarik buat teman-teman mahasiswa karena di kita untuk penelitian R&D itu belum ada begitu. Cuman seperti yang disampaikan oleh Prof. Veni tadi bahwa penelitian R&D ini agak berat dan itu kelasnya untuk S2 dan S3. Akan tapi tidak menutup kemungkinan seandainya teman-teman mau dan apa ya istilahnya ya mau untuk berusaha begitu, mau belajar bersama-sama, tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa melakukan itu. Siapa tahu apabila teman-teman nanti berencana untuk melanjutkan ke S2 atau tinggal nerusin ya. Itu tinggal melanjutkan. Mungkin itu Ibu sedikit dari saya. Barangkali Prof. Veni nanti juga waktunya
akan dilanjutkan dengan El Sinta begitu. Kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Nggak apa-apa, nanti minggu depan kita akan bocorin dulu ya. Nanti ini akan saya bagikan di grup materinya ya. Materinya akan saya bagikan di grup WA agar Anda nanti juga bisa mengulang begitu, agar bisa mengulang seperti apa, dan mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan ini kan saya rekam, nanti akan saya bagikan juga sehingga diskusinya seperti apa, penjelasannya seperti apa, Anda masih bisa melihatnya. Kira-kira begitu teman-teman, untuk minggu depan kita akan membicarakan ini, mudah-mudahan menarik gitu ya. Ini minggu depan akan kita bicarakan metode penelitian kualitatif dan penelitian sosial ini seperti apa, meskipun mungkin Bapak Ibu dosen itu pernah memberikan, tetapi ini kita akan bicarakan besok ya, hanya lumayan banyak. Minggu depan kita akan bicarakan ini, dan nanti agar lebih melengkapi dan membuka wawasan Anda, silahkan sambil membaca-baca materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu yang lain, kita akan berbicara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian sosial. Begitu. Kira-kira itu Pak Aji, ada lagi? Bisa kita akhiri? Sedikit informasi buat teman-teman yang belum presensi di Elena. Tadi saya sudah input begitu. Cuman mohon maaf Ibu, ini dari peserta 10 untuk yang di Elena itu baru 7 Ibu. Ini tidak tahu apakah sistemnya begitu atau mungkin ada yang belum divalidasi. Nggak tahu. Kayaknya kalau di saya sih perwalian saya udah tak validasi semua. Atau belum sinkron. Bisa disebutin nggak, Mas Aji bisa ngerti nggak yang nggak muncul? Jadi nanti biar menghubungi dosen walinya, apakah sudah divalidasi atau belum gitu. Sakit Ibu. Coba dilihat yang nggak ada namanya siapa gitu. Mohon izin membacakan Ibu, teman-teman semuanya. Jadi yang di Elena ini baru Mbak Nur Ikmah, kemudian Mbak Anastasia, Mas Fadli, Mbak Fitrotunisa, kemudian Mbak Fani, ini Mas Surya dan Mas Aris Eko. Mbak Surya Maulina. Mbak Surya Maulina dan Mas Aris Eko. Berarti yang tiga yang belum tersebut itu namanya belum masuk di Elena. Mbak Kurifa, Mas Eksa, sama Anggita yang belum tersebut ya. Ya, jadi coba menghubungi dosen walinya, apakah sudah disetujui atau belum mata kuliah ini gitu. Atau dilihat di sikadunya kan bisa. Dilihat di sikadu masing-masing sudah disetujui atau belum gitu. Ya. Nanti sambil Mas Aji menanyakan kalau kasusnya kayak begitu tuh seperti apa, gimana gitu ya, ke jurusan komunikasi ke tim IT-nya. Baik. Oke, cukup. Ada lagi Mas Aji? Sampun Ibu. Baik. Oke Mas Aji, untuk selanjutnya nggak harus masuk, nggak apa-apa, nanti gantian aja ya. Minggu depan saya ingin membicarakan tentang penelitian kualitatif dan penelitian sosial. Mohon maaf karena memang saya adalah yang saya kuasai penelitian kualitatif. Jadi saya tidak bisa memberikan tentang materi penelitian kuantitatif. Tetapi cara membuat latar belakang baik kualitatif maupun kuantitatif nanti sama, gitu ya. Hanya fokusnya cara analisisnya yang berbeda. Tapi bab 1, bab 2 itu baik kuantitatif, kualitatif, cara membuatnya sama. Pola pikirnya sama, begitu. Itu ya teman-teman ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya diskusi kita untuk sore ini. Saya akhiri kuliah kita pertama kali. Terima kasih atas perhatiannya. Makasih Mas Aji. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.